tebal sehingga tidak bisa dipahami secara tekstual. Untuk itu perlu menerjemahkan dan penafsiran sehingga Al-Quran bisa dipahami secara tekstual. Pengertian tafsir menurut beberapa ahli. 1. Menurut Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan nubuwah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Yang ketiga, menurut Al-Qurtubi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasah, dengan nasihnya, atau dengan isyaratnya, ataupun dengan najwahnya. Yang keempat, menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengarnya dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradifnya, atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. Adapun perbedaan tafsir dan takwil, ada dua istilah yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran, tafsir dan takwil. Dua perbedaan ini dapat dijelaskan secara bahasa. A. Tafsir secara etimologi bahasa. Kata tafsir diambil dari kata fasara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Menurut terminologi istilah, tafsir berarti klarifikasi, eksplanasi, dan ilustrasi. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah di dalam ayat 33 dari surat Al-Furqan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Menurut istilah, kata tafsir mengacu pada pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan penjelasannya, makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajarannya. Tafsir dapat disebut juga dengan ilmu penelitian Al-Quran, yang selanjutnya disebut dengan penafsiran. Selanjutnya membahas tentang takwil. Pengertian takwil secara etimologis berasal dari kata awwala, yang berarti fasara, menafsirkan, dan bayana, menjelaskan. Atas dasar itu, takwil berarti penafsiran al-tafsir dan penjelasan al-tabwil tentang apa yang dimaksud oleh perintah kalam. Definisi takwil adalah memalingkan makna lafaz yang kuat, rajih, kepada makna yang lemah, marjuh, karena ada dalil yang menyertainya. Dan adapun perbedaan dari tafsir dan takwil, dan perbedaan keduanya adalah tafsir menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedangkan takwil menerangkan hakikat yang dikehendaki. Operasionalisasi tafsir lebih dekat pendekatan historis fenomenologis, sementara takwil pada pendekatan filosofis. Perkembangan tafsir pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungan ayat yang samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jika pada masa Rasulullah SAW, para sahabat bisa langsung menanyakan kepadanya, tetapi setelah beliau wafat, mau tidak mau mereka harus melanjutkan ijtihad padahal masih banyak ayat Al-Quran yang belum diketahui tafsirannya. Di samping itu, para sahabat juga ada yang menanyakan tentang sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada para tokoh ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam. Dari sini lahirlah benih-benih Israiliyat. Di samping itu, para sahabat juga mempunyai murid-murid dari kalangan tabi'in, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Zubair, Ka'ab bin al-Ahbar, Zaid bin Aslam, Hasan al-Basri, dan lain-lain. Gabungan dari tiga sumber di atas yaitu penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran para sahabat, penafsiran tabi'in, disebut tafsir bil mansur. Masa ini disebut dengan periode pertama dalam perkembangan tafsir. Berlakunya periode pertama tersebut berakhirnya masa tabi'in. Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in sekitar
penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafaz tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lainnya, asbabun nuzul yang berkenan dengan ayat yang ditafsirkan. Metode tahlili disebut juga metode tafsiri atau parsial yang banyak dilakukan oleh para mufasir salaf, dan metode ini oleh sebagian penganut dinyatakan sebagai metode yang gagal mengingat cara penafsirannya yang parsial juga tidak dapat menemukan substansi Al-Quran secara integral, dan ada kecenderungan masuknya pendapat mufasir sendiri mengingat pemaknaan ayat tidak dikaitkan dengan ayat lain yang membahas topik yang sama. Hampir semua penafsir Al-Quran menggunakan tafsir tahlili, mengingat tafsir ini tidak banyak melibatkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penafsiran. Bahkan tafsir dilakukan di antara modal tafsir tahlili adalah: pertama, tafsir Al-Maghri oleh Mustafa Al-Maraghi; dua, tafsir Al-Quran oleh Abu Fida Ibnu Katsir. Yang kedua, metode ijmali. Metode tafsir ijmali yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Hanya saja penjelasannya disebut secara global, ijmal. Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan Al-Quran tanpa berbelit-belit, sehingga sedikit menjelaskan seseorang dapat mengerti penjelasan hasil tafsir ini. Kitab tafsir yang tergolong menggunakan metode ijmali adalah Tafsir Quran Al-Karim oleh Muhammad Farid Wajdi dan Tafsir Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Majma'ul Buhuts Islamiyah. Yang ketiga, metode Muqarrin. Metode Muqarrin yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan komparatif dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jelas dengan jalan penggabungan sintesis unsur-unsur yang berbeda. Ketiga, metode Muqarrin. Metode Muqarrin yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan komparatif dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur-unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan sintesis unsur-unsur yang berbeda itu. Tafsir Muqarrin dilakukan dengan membanding-bandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, yaitu dengan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau yang memiliki redaksi yang berbeda, atau untuk kasus yang sama atau yang diduga sama, atau membandingkan ayat dengan hadis dan yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Metode yang keempat, metode maudhu'i. Metode maudhu'i yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini. Lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait. Contoh metode maudhu'i tematik adalah seperti penyelesaian khusus riba yang dilakukan oleh Ali Al-Shabu dalam tafsir ayat Ahkam yang secara hierarki menentukan urutan ayat. Pertama, surah Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan kebencian Al-Quran kepada riba walaupun belum diharamkan. Kedua, surah An-Nisa ayat 130 yang menjelaskan keharaman riba tersirat, takwil belum tersurat, tasyri. Ketiga, surah Ali Imran ayat 30 yang menjelaskan keharaman riba dengan jelas, namun yang diharamkan sebagian bukan keseluruhan. Keempat, surah Al-Baqarah ayat 287 yang menjelaskan keharaman riba secara mutlak. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.